Kristus, Shalom, Jalan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersekutu lagi di dalam persekutuan Usia Indah GPMPRI Online. Pada hari ini kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan lewat lagu-lagu pujian yang akan kita nyanyikan. Kita juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Semurut Rahman. Kita juga mau menaikkan doa-doa permohonan dan syukur kita. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mengikuti persekutuan pada hari ini dengan menyanyikan lagu Kau Layak Menerima Pujian. Karena Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan segalanya. Kita mau mengarahkan hati pikiran kita kepadanya. Mari kita menyanyikan lagu ini. Di
Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan pada hari ini kami boleh bangun menghirup nafas yang segar, menikmati semua ciptaan Tuhan yang telah Engkau sediakan bagi kami. Tuhan, kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan dosa, penuh kesalahan, penuh kekurangan, dan sering mendukakan hati Tuhan. Ampunilah kiranya Tuhan segala dosa kami dengan darah anak-Mu yang tertumpah di kayu salib. Biar kami boleh layak mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengutus Roh Kudus ke tengah persekutuan kami, sehingga setiap kami yang mengikuti ibadah persekutuan online ini boleh merasakan hadirat Tuhan, boleh merasakan kehadiran Tuhan, penghiburan Tuhan, dan juga pertolongan Tuhan yang ajaib. Bantu kami Tuhan untuk memfokuskan pikiran kami kepada firman Tuhan, kepada kehendak Tuhan, dan apa yang menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan doa syukur kami. Amin. Oma dan Opa, kita mau terus memuji nama Tuhan yang merupakan pelindung kita, benteng kita yang teguh, dan juga pemberi pertolongan yang ajaib. Mari kita akan menyanyikan lagu Tuhan adalah kekuatanku. Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 8a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu,
Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan. 哥林多前书13章第4节到第8节，爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒，爱是不激化，不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶，不喜欢不义，只喜欢真理。凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐，爱是永不止息。 Oma dan Opa, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Semurut Rahmat, mari kita menyiapkan hati kita supaya kita boleh fokus pada pemberitaan firman Tuhan. Biar hati pikiran kita tertuju hanya kepada Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Mataku Tertuju Padamu.
Selamat jumpa kembali jemaat usia indah yang dikasihi Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami mau menyerahkan waktu yang berharga ini ke dalam tangan-Mu. Mohon Roh-Mu yang kudus ya Bapa bekerja untuk boleh menjelaskan yang disampaikan hamba-Mu ini dan boleh dimengerti oleh seluruh jemaat indah. Dan biarlah Tuhan membuka hati setiap orang supaya boleh menjadi tanah yang baik untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan belajar dari kisah 12 pengintai dari bilangan 13 dan 14. Judul daripada firman Tuhan adalah Di Mana Pusat Perhatian Kita. Peristiwanya adalah seperti ini. Bangsa Israel sudah tiba di akhir perjalanan dari Mesir, tempat perbudakan, menuju Kanaan, negeri perjanjian. Janji antara Tuhan dengan Abraham. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Jadi 12 orang disuruh pergi mengintai. Lalu mereka pergi ke sana, mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Sin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai di Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talman, keturunan Enak. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah pohon ara. Jadi tempat itu subur ya. Sesudah lewat 40 hari mereka mengintai situ, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Jadi mereka membawa setandan anggur ya dan menceritakan kepada mereka, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia, 10 pengintai, berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Sekiranya kami mati di Mesir atau di padang gurun ini, mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah, kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir."
Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel dan berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya jangan memberontak kepada Tuhan, jangan takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan ditelan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka." Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Jadi orang-orang Israel sudah sepakat tidak mau masuk, dan Yosua dan Kaleb hampir mau dilempari, sampai kemuliaan Tuhan muncul. Dan Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka, sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari. 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu, orang-orang itu mati, kena tulah di hadapan Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup dan orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Jadi dari 12 pengintai, hanya yang Kaleb bin Yefune dan juga Yosua bin Nun yang Tuhan selamatkan. Yang lain dihukum karena mereka membawa berita yang buruk, dan seluruh bangsa dihukum juga. Mereka sudah hampir masuk, tetapi karena mereka memberontak, mereka diputar-putar selama 40 tahun sampai seluruh yang keluar dari Mesir itu meninggal semua, tinggal orang-orang muda. Jadi pelajaran yang kita dapat dari ke-12 pengintai itu adalah 10 orang sekalipun melihat negeri Kanaan itu berlimpah susu, madu, anggur, delima, dan ara, tapi mereka memusatkan perhatian lebih kepada raksasa yang makan orang sebagai penduduknya. Dan mereka melihat diri mereka seperti belalang. Jadi kesimpulan mereka tidak bisa masuk dan minta pulang kembali ke Mesir dan mau mengganti pemimpin. Tetapi Kaleb dan Yosua berbeda. Mereka memusatkan perhatian kepada Tuhan yang akan membawa mereka masuk dengan kemahakuasaannya. Dia berkata, "Jangan takut kepada orang-orang raksasa. Mereka akan kita telan habis karena Tuhan yang melindungi kita." Yosua dan Kaleb selamat, mereka sampai masuk ke Kanaan. Yang lain yang tidak percaya itu habis dalam perjalanan 40 tahun. Nah sekarang cerita ini apa gunanya buat kita? Penerapannya dalam situasi pandemi ini, kalau pusat perhatian kita diarahkan kepada banyaknya korban kematian, ada yang meninggal orang tua, muda, anak, juga dokter, para medis, lalu kita melihat kondisi ekonomi mencekik, maka hati kita akan menjadi kecut, takut, khawatir, gentar, dan putus asa. Tetapi apabila pusat perhatian kita diarahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Pencipta semesta, maka hati kita akan tenang. Kita mampu melewati badai seperti burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya mengatasi badai. Kita akan melihat mujizat Tuhan terjadi karena Dia adalah Allah pemelihara kita. Jadi kita harus mendeklarasikan, jangan menyerah,
Jangan takut, jangan putus asa. Tuhan Allah kita lebih besar dari setiap masalah yang ada. Ia pasti memberikan jalan keluar yang terbaik. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kekuatan yang kami belajar dari 2 orang pengintai yang percaya akan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kami tidak mau menjadi seperti 10 pengintai dan bangsa yang tegar tengkuk yang memberontak. Tolong Tuhan, kami percaya kalau kami percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi kepada kami pernyataan kasih setiamu dan juga pemeliharaanmu atas diri kami. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang percaya dan diberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam zaman yang sulit ini, biarlah mata kami boleh tertuju kepadamu. Dan kami akan percaya bahwa pemeliharaan Tuhan yang setia itu baik. Dan kami boleh senantiasa bersyukur. Dan kami boleh senantiasa berdoa dan memohon perlindungan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kuatkanlah iman kami. Kuatkanlah percaya kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Semurut Rahmat. Kita mau fokus kepada Tuhan sebagai pencipta segalanya, penolong kita yang luar biasa. Kita tidak mau melihat kesusahan hidup kita. Kita mau seperti burung Raja Wali yang terbang melintasi badai kehidupan ini. Mari kita responi firman Tuhan ini dengan menyanyikan lagu Di Bawah Kepak Sayap-Mu. Aku ingin selalu berada di hadirat
Oma dan Opa, mari kita memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur akan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, sambil menyanyikan lagu Beri Terbaikmu. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur karena kami masih beroleh kesempatan untuk mempersembahkan yang terbaik dalam hidup kami untuk melayani Tuhan. Tuhan berkatilah kiranya persembahan kami ini, semoga boleh menyukakan hati Tuhan dan boleh memberkati sesama kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan doa syukur kami. Amin. Sekarang jemaat, marilah kita berdoa syafaat. Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu kalau saat ini kami masih diberkenankan untuk berkumpul mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun kami berkumpul dari rumah kami masing-masing, kami percaya Tuhan bahwa Engkau tetap hadir dan Engkau juga bisa berfirman dan memberi kepada kami kekuatan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Kami mau bersyukur untuk makanan tiap hari yang boleh kami terima. Kami bersyukur untuk keamanan daripada negeri ini. Dan kami bersyukur ya Tuhan, bahwa Tuhan memberikan kepada kami keluarga yang mempunyai persekutuan bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami saat ini mau berdoa. Jikalau ada di antara kami yang lemah tubuh, biarlah Tuhan Engkau memberi kepada kami kekuatan. Kami berdoa bagi Ibu Ingpik ya Bapa, biarlah Engkau sendiri yang memberikan kekuatan kepadanya di dalam menjalani hari-harinya pasca kemoterapi, dan biarlah ia boleh sembuh total. Tuhan, kami mau berdoa juga bagi Aipitnyo, biarlah juga pasca operasi itu dia bisa sembuh total. Demikian juga bagi Aiseli ya Tuhan, biarlah jantungnya Tuhan pelihara supaya tidak bengkak lagi, supaya sembuh. Dan kami berdoa juga untuk Ko Acing ya Tuhan, biarlah Tuhan akan menolong supaya semua keluhan-keluhan dan sakit penyakitnya Tuhan mengangkat, dan Tuhan akan terus memberinya kekuatan untuk boleh memimpin akan usia indah ini. Kami berdoa juga bagi Musa Daudi ya Bapa, yang aritmianya sering-sering kambuh, biarlah Tuhan Engkau akan memberikan pertolongan. Berikanlah jantung yang baru ya Tuhan, supaya aritmianya itu bisa sembuh dan pulih kembali, dan Musa Daudi bisa melayani Tuhan dengan baik. Tuhan, kami mau menyerahkan juga akan beberapa di antara anggota jemaat kami yang masih sakit, dan jikalau ada di antara kami yang punya kelemahan tubuh ya Bapa, biarlah Tuhan Engkau juga akan melawat mereka, menjamah mereka dan memulihkan mereka. Tuhan, saat ini kami mau berdoa bagi negeri kami.
Biarlah Tuhan memberikan hikmat bijaksana kepada presiden dan jajaran menterinya, supaya perintah-perintah mereka juga boleh dipatuhi oleh masyarakat, terutama di dalam menanggulangi COVID-19 ini, supaya protokol kesehatan dan PPKM betul-betul dilaksanakan oleh masyarakat, sehingga boleh diputus mata rantai daripada penularan, sehingga pandemi COVID-19 ini akan bisa berakhir. Demikian juga proses vaksinasi yang sementara ini sedang berlangsung, supaya bisa 1 juta orang setiap hari divaksin. Biarlah itu juga boleh dilakukan dengan teratur, dan tidak ada masyarakat yang demo, yang menentang dan tidak mau divaksin, dan juga tidak ada obat-obatan yang dipalsukan atau juga disimpan sehingga harga-harga menjadi naik. Tuhan, tolonglah supaya pasokan obat-obatan cukup bagi orang-orang yang sakit. Kami berdoa Tuhan bagi begitu banyak pasien yang tidak mendapatkan tempat di rumah sakit, dan bagi begitu banyak pasien yang meninggal, kiranya Tuhan Engkau memberi penghiburan kepada keluarganya. Demikian juga pasien-pasien sakit, biarlah Tuhan Engkau akan memberikan kesembuhan dan pemulihan kepada mereka. Tuhan, kami berdoa juga bagi ekonomi daripada bangsa ini. Biarlah Tuhan Engkau boleh ikut campur tangan, dan biarlah kami boleh belajar percaya kepadamu, karena Engkau akan memelihara kami seperti burung-burung di udara, bunga-bunga di padang. Engkau pelihara, kami percaya dipelihara juga oleh Tuhan, dan Engkau tetap akan memberkati kami. Demikian juga Engkau karuniakan keamanan Tuhan bagi negeri kami ini, dijauhkan daripada terorisme, dijauhkan daripada radikalisme, dijauhkan daripada narkoba, dijauhkan daripada korupsi. Biarlah negara kami boleh tegak di atas kebenaran dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga masyarakat adil dan makmur ini akan dapat dicapai. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami. Tuhan akan menjawab pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oma dan Opa, tiba saatnya kita mengakhiri persekutuan kita pada hari ini dengan menaikkan doa Bapa kami dan pujian Bapa terima kasih. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persekutuan kita pada hari ini telah selesai. Biarlah kiranya Oma dan Opa boleh memfokuskan pikiran kepada kekuatan dan kemahakuasaan Tuhan, bukan kepada masalah yang dihadapi. Tuhan Yesus memberkati Oma dan Opa.